Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Dewi Agustin Pratamasari SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah Marketing Manajemen dan juga selamat pagi untuk teman-teman saya yang saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 2 ingin membawakan presentasi yaitu dengan materi Capture 11, Deliver the Goods, Determine the Distribution Strategy. Boleh di next slide. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama ada Andika Satya Aryaguna, Azahra Putri Dewi Mumpuni, Jenny Surya Karnisya, Muhammad Rachman Anwar, Rahma Fitriana, Siti Holipah, Vera Deana Cindy, dan juga Zaid Al-Fatih. Baik, sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari materi pertama akan disampaikan oleh Vera. Kepadanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Cindy dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai channel distribution. Jadi itu simpelnya channel distribution ini itu merupakan metode yang dipakai oleh produsen untuk menyampaikan produk atau layanan itu kepada konsumen atau konsumen akhir. Contohnya itu misalkan kayak teman-teman suka beli produk Holland Bakery gitu ya, produk roti Holland Bakery, atau misalkan kayak teman-teman suka beli produk kebutuhan rumah tangga di Indomaret. Nah, teman-teman kan mendapatkan produk tersebut itu langsung dari toko fisiknya Holland Bakery dan juga toko fisiknya Indomaret. Maka dari itu di sini kita bisa katakan bahwa toko fisiknya Holland Bakery dan juga toko fisiknya Indomaret ini itu merupakan channel distribution itu sendiri. Nah, biasanya itu perusahaan atau produsen mereka itu mendistribusikan produk mereka atau layanan mereka itu lewat dua cara, yaitu lewat cara direct atau langsung dan juga cara indirect. Nah, direct itu maksudnya adalah cara langsung. Jadi itu simpelnya itu direct channel ini tuh maksudnya adalah dari produsen itu sendiri, dia menyampaikan produknya itu langsung kepada konsumen tanpa menggunakan perantara. Jadi itu dari produsen langsung ke konsumen alurnya. Contohnya itu misalkan kayak Apple. Apple itu kan dia punya situs web resminya sendiri yaitu apple.com dan juga toko retailnya itu sendiri yaitu Apple Store. Nah, di sini kan Apple itu dia menggunakan sumber daya dari perusahaannya itu sendiri untuk menyalurkan produk-produk kayak laptop atau mungkin kayak gadget kepada konsumen. Nah, maka dari itu sini kita bisa katakan bahwa Apple itu dia menerapkan direct channel, yaitu dari Apple itu sendiri dia menyalurkan produknya itu kepada konsumen. Nah, lalu yang kedua di sini ada indirect channel, yaitu merupakan kebalikan dari direct channel, di mana di sini itu perusahaan atau produsen dia menyampaikan produknya itu kepada konsumen menggunakan perantara. Kita kenal perantara itu dengan istilah intermediaries atau middleman. Nah, untuk indirect channel ini itu berarti alurnya itu adalah dari produsen, lalu ditengahi oleh perantara, baru ke konsumen. Nah, contoh perantara itu misalkan ada 4 di sini, yaitu yang pertama itu ada wholesaler. Wholesaler ini itu maksudnya kayak pedagang besar gitu, yaitu pihak yang membeli produk dalam jumlah besar dari produsen, lalu menjual kembali itu kepada konsumen dengan harga lebih murah biasanya. Lalu yang kedua ini tuh ada agents. Agents ini tuh maksudnya adalah agen, yaitu pihak yang membeli produk dari produsen, tetapi itu dia menjual produknya itu dengan mengatasnamakan produsen. Jadi itu istilahnya di sini si agents ini itu udah ditunjuk langsung oleh produsen untuk menjual kan produk produsen itu kepada konsumen. Nah, biasanya itu ketika si agents ini itu dia memperoleh penjualan, maka biasanya itu mereka akan mendapatkan semacam komisi dari si produsen itu sendiri. Contoh agents itu misalkan kayak agen properti atau agen asuransi. Lalu yang ketiga di sini ada brokers. Brokers itu maksudnya adalah orang yang membantu baik dalam transaksi jual beli.
Jadi di sini tuh si brokers ini tuh dia bisa membantu pembeli dan juga bisa membantu penjual. Nah, brokers ini tuh pada umumnya dia mencari pembeli dan juga penjual. Contohnya itu misalkan kayak brokers asuransi. Misalnya kita sebagai konsumen kita pengen beli asuransi, tapi kita nggak ngerti gitu cara buat beli asuransi itu bagaimana. Nah, kita datang ke brokers ini untuk minta tolong ke brokers ngebantu kita beli asuransi. Nanti ketika kita sudah deal sama si brokers ini, maka kita bisa mendapatkan semacam eh oh bukan, maksudnya misalkan kita sudah deal dengan si brokers ini, nanti si brokers ini tuh bisa mendapatkan semacam komisi juga dari penyedia asuransi. Nah, kurang lebih tentang brokers. Lalu yang terakhir di sini itu ada retailers. Jadi itu retailers ini itu merupakan bisnis yang membeli produk dari produsen. Lalu biasanya itu mereka menjual kembali kepada konsumen itu dengan harga yang lebih mahal. Jadi itu di sini retailers itu dia menjual produk dengan harga lebih mahal itu untuk memperoleh keuntungan. Contohnya retailers itu misalkan kayak Alfamart, Indomaret, dan juga Carrefour gitu. Nah, pada dasarnya itu distribution channel yang menggunakan perantara itu menciptakan keefisienan. Nah, ada dua cara bagaimana distribution channel yang menggunakan perantara itu menciptakan keefisienan. Yang pertama ini itu adalah dengan the breaking box. Jadi itu simpelnya breaking box ini itu intermediaris mereka membeli produk dalam jumlah besar dari produsen, tetapi mereka itu menjualnya hanya dalam jumlah sedikit kepada konsumen. Contohnya itu misalkan kayak distributor makanan gitu. Misalkan distributor makanan itu dia beli produk beras 1000 kilogram. Nah, kan nggak mungkin gitu. Dia langsung menyalurkan 1000 kilogram tersebut kepada konsumen kan. Nah, akhirnya itu sama si intermediaris ini atau si distributor makanan ini tuh dia pecah terlebih dahulu jumlah tersebut menjadi jumlah yang lebih kecil. Misalkan yang awalnya 1000 kilogram dikemas lagi gitu menjadi jumlah dengan kemasan 5 kilogram atau 1 kilogram untuk disalurkan kepada konsumen. Nah, itu merupakan contoh dari baking box, yaitu membaca produk dalam jumlah besar menjadi produk dalam jumlah kecil. Selanjutnya yang kedua di sini ada credit assortment. Jadi itu untuk credit assortment ini itu intermediaris mereka menyediakan berbagai macam produk di lokasi yang sama. Jadi konsumen mereka bisa membeli produk tersebut uh, dengan variasi yang berbeda dari satu penjual. Contohnya itu misalkan kayak supermarket. Supermarket itu kan dia ngejual berbagai macam produk dengan kategori yang berbeda-beda juga. Kayak misalkan dia bisa jual baju, terus juga bisa jual gadget juga kan kadang-kadang, terus juga bisa jual makanan. Nah, itu kan merupakan contoh dari produk yang bisa dibilang kategorinya itu berbeda-beda kan. Nah, tetapi itu karena si supermarket itu memprovide berbagai macam produk tersebut di tempatnya, maka kita bisa katakan bahwa supermarket ini itu dia menciptakan assortment. Nah, pada umumnya itu intermediaris ini itu berfungsi untuk mengurangi transaksi yang dibutuhkan oleh konsumen. Contohnya itu misalkan di sini di gambar pertama, yaitu merupakan transaksi yang tanpa menggunakan perantara. Kita bisa lihat kalau misalkan konsumen bernama Susan, dia pengen beli 5 jenis produk yang berbeda, dia harus mendatangi masing-masing dari produsen produk tersebut. Sedangkan di gambar kedua, merupakan transaksi yang menggunakan perantara, yaitu perantaranya sini adalah Walmart. Nah, kita bisa lihat juga kalau misalkan konsumen bernama Susan pengen beli 5 jenis produk yang ada di sini, dia hanya tinggal mendatangi Walmart. Nah, di gambar pertama itu kan dia bisa kita katakan harus melakukan 5 kali transaksi yang berbeda dengan produsen yang berbeda juga. Sedangkan di gambar kedua ini tuh kita bisa katakan bahwa dia eh, hanya perlu melakukan satu kali transaksi untuk membeli 5 produk yang berbeda. Nah, maka dari itu kita di sini bisa lihat bahwa emang intermediaris itu fungsinya adalah untuk mengurangi transaksi. Yang awalnya konsumen harus melakukan 5 kali transaksi tanpa menggunakan perantara, tetapi dengan perantara itu dia hanya tinggal melakukan satu kali transaksi untuk membeli produk yang eh, banyak macamnya gitu istilahnya. Nah, itu di sini ada fungsi dari intermediaris. Yang pertama ini itu adalah facilitating function.
Jadi itu di sini, intermediaries itu mereka menyediakan fasilitas yang membuat, pembayaran itu lebih mudah gitu untuk konsumen dan juga untuk produsen. Contohnya itu misalkan, intermediaries ini dia menyediakan layanan kredit. Nah, biasanya itu konsumen kan emang tertarik gitu Kak untuk membeli produk dengan cicilan gitu. Nah, maka dari itu biasanya itu di sini, eee intermediaries itu mereka juga membantu produsen dalam hal meningkatkan profit sebab, intermediaries itu sudah menyediakan fasilitas kredit yang mampu menarik perhatian konsumen. Nah, hal yang kedua di sini tuh ada risk taking function, di mana, di sini tuh maksudnya adalah intermediaries dia harus mempertimbangkan kira-kira berapa banyak kerugian atau risiko kerugian yang harus dialami ketika dia membeli suatu produk dari produsen, tetapi, nggak ada jaminan kalau produk tersebut itu bakal, laku di pasaran atau, istilahnya kayak laris gitu di pasaran. Contohnya itu misalkan kayak, distributor jas hujan gitu. Nah, misalkan pas musim hujan itu distributor jas hujan ini, dia beli jas hujan dari produsen dalam jumlah banyak. Tapi ketika musim hujan sudah, lewat gitu, dia juga harus mempertimbangkan kira-kira berapa banyak kerugian yang harus dia tanggung gitu ketika, pas musim habis hujan tersebut, nggak ada konsumen yang pengen beli produknya lagi. Lalu yang terakhir di sini ada communication and transaction function, di mana maksudnya itu anggota dari channel-channel distribusi itu mereka, saling berkomunikasi dan juga, eee, mempromosikan produk yang dijual oleh produsen. Contohnya itu misalkan, eee, tentang stok produk gitu. Misalkan informasi dari produsen itu stok produk kurang, nah nanti produsen itu bisa mengkomunikasikannya kepada intermediaris bahwa stok produknya itu hanya tinggal sekian-sekian gitu istilahnya. Nah, sedangkan dari intermediaris sendiri itu dia bisa memprovide informasi kepada si produsen terkait, keluhan konsumen gitu. Jadi misalkan kayak ada konsumen yang mengeluhkan produk produsen, nanti intermediaris itu mereka bisa menyampaikan informasi tersebut kepada produsen untuk mungkin dikembangkan atau mungkin, diperbaiki gitu istilahnya. Selain itu intermediaris ini tuh juga bisa memberikan informasi kepada produsen terkait tren pasar apa gitu yang mungkin sedang ngetren di kalangan konsumen. Jadi di sini itu produsen bisa mempertimbangkan kembali produk yang mereka jual, apakah harus dikembangkan atau mungkin ditambah gitu jenisnya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tipe dari distribution channel. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perusahaan ini punya banyak pilihan untuk menyusun distribusi channel, yang mana manajer pemasaran itu harus memilih distribusi channel mana yang akan menghasilkan keuntungan untuk perusahaan dan produk berdasarkan besar dan kebutuhan target pasar. Ketika perusahaan mengembangkan strategi pemasaran, pemasar harus mempertimbangkan perbedaan setiap channel levels, yang mana channel level sendiri ini merupakan tingkatan saluran pemasaran yang dibedakan berdasarkan jumlah perantara. Bisa kita lihat pada gambar bahwa pada dasarnya produsen dan konsumen ini merupakan titik awal dan titik akhir dari setiap channel level atau structure. Yang membedakan adalah jumlah perantara. Oke, dari gambar dari atas ke bawah, yang pertama ada zero antara ya, maaf tadi ada sedikit kendala jaringan. Baik, tadi di zero level channel yang nggak ada perantara atau pihak ketiga. Lalu selanjutnya pada gambar kedua itu ada one level channel. Nah, pada channel ini kita punya retailer sebagai perantara dari produsen dan ke customer. Yang mana retailer ini punya keuntungan untuk dapat membeli produk dengan harga yang lebih murah pada produsen. Selanjutnya ada two level channels. Di sini ada dua perantara sebelum produk sampai ke tangan konsumen, yaitu wholesaler atau biasa kita sebut pedagang besar atau grosir, dan retailer atau pengecer. Lalu yang terakhir ada three level channels. Di sini kita punya tiga perantara dan ada agent setelah
produsen, di mana agent ini bisa juga kita sebut sebagai perwakilan perusahaan, yang mana agent ini membawahi beberapa wholesaler atau grosir tadi. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada consumer channel. Consumer channel yang pertama itu ada zero level channel dari producer to consumers, yang mana pada channel ini produsernya itu atau langsung menjual produk mereka atau jasa mereka secara langsung ke customer atau konsumen tadi, yang nggak ada pihak perantara, dan biasanya produk yang dijual itu agak mahal atau jumlah konsumennya itu sedikit, mana jadi produsen itu menjual produknya secara langsung ke konsumen, atau channel distribution ini bisa juga digunakan oleh produsen kecil yang menjual produk-produk yang mudah rusak atau gampang busuk langsung kepada lokal konsumen. Channel ini juga biasa digunakan oleh perusahaan besar yang ingin meminimalisir biaya distribusi dan tidak ingin adanya keterlibatan dari pihak ketiga. Lalu ada one level channels, di sini ada producer, retailer, dan consumers. Ya, pada channel ini, producer itu menjual produk mereka ke retailer, dan retailer itu menjual produknya lagi kepada consumers atau customer. Yang mana pada masa ini, channel itu jadi populer, dan jadi produser itu menyuplai barang mereka langsung melalui retailer di pasar sendiri itu. Big retailing shop seperti department stores atau supermarket itu mulai bermunculan, dan itu jadi kayak membuat penjualan lebih mudah ke customer. Contohnya itu kita bisa lihat di sini, Wonder Bread, salah satu pabrik roti ibaratnya ya, itu menjual produk mereka ke public supermarket, yang mana public supermarket ini merupakan big retailing shop, dan public supermarket ini menjual produknya lagi ke consumer atau konsumen. Lalu selanjutnya ada two level channels, yang mana producer, to wholesaler, retailer, dan consumers. Nah, di channel ini produser itu menjual produk mereka ke wholesaler atau grosir dalam jumlah yang besar, lalu grosir itu menjual kembali produknya ke retailer dalam jumlah yang kecil. Baru terakhir retailer ini menjual produknya ke final customer atau konsumen. Nah, channel ini tuh termasuk panjang dan biasanya digunakan untuk menjual atau mendistribusikan produk makanan, obat, ataupun produk konsumsi lainnya. Nah, channel distribusi ini cocok untuk produk-produk yang butuh sistem distribusi dipasarkan kepada market atau konsumen yang tersebar. Lalu yang keempat ada three level channel, ada producer, agent, wholesaler, retailer, dan consumers. Pada channel ini tuh merupakan channel distribusi terpanjang dari produk konsumsi, yang mana di sini ada 3 perantara tadi, ada agent, wholesaler, retailer, dengan jadi pertama itu produsen itu menjual produknya ke agent, dan agent menjual produknya kembali ke wholesaler, terus wholesaler itu menjual produknya lagi ke retailer, sampai baru akhirnya produk ini sampai ke tangan konsumen melalui retailer tadi. Nah, biasanya produk ini tuh biasanya channel distribusi ini umumnya digunakan untuk produk-produk pertanian, industri pakaian, atau bahan-bahan industri. Contohnya sendiri itu misalnya ini bisa kita lihat produk fashion tadi, Claireborn Fashion itu menjual produk ke clothing sales agent, terus baru clothing sales agent ini menjual ke JCPenney, terus baru dijual lagi ke customer. Lanjut. Lanjut aja B2B channel, di mana channel distribution itu kan fasilitasi aliran dari produk dari produsen ke customer, yang mana customer ini berupa organisasi atau bisnis customer. Yang pertama ada zero level channel dari producer to industrial user. Terus di channel ini itu producer menjual langsung produk mereka ke industrial user tanpa adanya perantara dan dalam jumlah yang besar. Untuk produknya sendiri itu biasanya seperti produk-produk industri, mesin-mesin instalasi, atau peralatan-peralatan mahal, bahan baku, ataupun bagian-bagian dari mesin. Itu bisa dijual langsung oleh produsen ke customer. Contohnya sendiri itu saya ada Xerox Copiers. Nah, Xerox Copiers ini menjual produk-produk mereka secara langsung ke IBM.
Lalu selanjutnya ada one level channels dari producer, industrial distributor ke industrial user. Di mana produk yang dijual itu biasanya barang-barang yang nggak terlalu mahal, peralatan kantor yang nggak terlalu mahal, peralatan-peralatan operasional, terus bahan-bahan material konstruksi dan suku cadang dan lain-lain. Nah, biasanya produk-produk kayak gini itu dijual dahulu melalui industrial distributors, lalu produser itu menjual ke industrial distributor dan industrial distributor menjual produknya ke industrial users. Contohnya itu bisa kita lihat di sini ada Caterpillar Tractors, satu perusahaan yang menjual memproduksi alat-alat pembangunan. Terus yaitu menjual produknya ke Caterpillar Dealers. Nah, terus Caterpillar Dealers ini menjual produknya ke Thoms and Earth Moving Company, perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembangunan untuk landscaping dan land clearing. Lalu yang ketiga, selanjutnya ada two level channels, producer, agent, industrial distributor, to industrial user. Terus di sini itu merupakan rantai distribusi channel yang terpanjang, di mana ada dua perantara, yaitu agent dan industrial distributor. Nah, agent ini bisa suka disebut sebagai perwakilan perusahaan atau manufacturer representative, yang mana agent ini biasanya itu merupakan sebuah agensi penjualan atau perusahaan yang menjual dan memasarkan produk dari manufacturers ke wholesale customer atau ibaratnya kayak customer yang jumlahnya besar. Nah, producer agent ini tugasnya itu kayak mengontak industrial distributor, dan industrial distributor ini baru menjual produk ya ke industrial users. Nah, untuk channel ini sendiri bisa digunakan untuk menjual operating supplies atau suku cadang kecil ataupun produk-produk industri lainnya yang membutuhkan pemasaran secara besar-besaran. Lanjut ada two level channel juga. Cuman di sini yang bedanya adalah setelah produser adanya itu manufacturer sales brands, lalu ada industrial distributor, lalu terakhir ada industrial user. Di mana manufacturer sales brands ini atau cabang penjualan perusahaan itu dimiliki dan dioperasikan oleh produsen sendiri atau manufacturer, tapi secara fisik gedungnya itu tempatnya itu terpisah dari pabrik tempat produksi, di mana biasanya itu digunakan untuk tujuan penjualan ataupun buat gudang penyimpanan seperti inventories gitu. Di sini lanjut. Oke, selanjutnya ya dual and hybrid distribution system. Yang pertama ada dual or multiple distribution system, di mana sistem ini merupakan sistem di mana produsen, dealer, grosir, retailer atau pengecer, dan customers juga berpartisipasi dalam lebih dari satu tipe jenis penjualan. Nah, sebagai contoh, misalnya itu perusahaan mungkin bisa memiliki produknya mereka sendiri dan juga punya private retailer, yang mana mereka ini dua itu menjual produk yang sama, dan customer ini bisa membeli produk mereka. Ya, kalau misalnya customer pengen beli single unit atau jumlahnya kecil, itu bisa beli melalui private retailer. Sementara kalau misalnya customer ingin membeli dalam jumlah yang besar, mereka itu bisa langsung beli ke produsennya secara langsung. Dan biasanya dual or multiple distribution system ini itu strategi yang cukup efektif untuk bisnis ini kalau misalnya mereka ingin mencapai market yang lebih besar lagi atau pasar yang lebih besar lagi. Selanjutnya ada hybrid marketing system, di mana ini merupakan sistem pemasaran yang menggunakan channel levels yang berbeda dan sistem komunikasi yang berbeda untuk mencapai target pasar. Nah,
Contohnya itu misalnya kayak kita tahu provider XL itu jadi dia mereka pakai sistem nggak langsung dan sistem langsung. Kalau misalnya sistem tidak langsungnya itu dengan melakukan saluran distribusi dengan menjalin perjanjian kerjasama perdagangan dengan area kerjasama kayak misalnya ada area nasional, kabupaten, atau regional kayak gitu itu untuk penyaluran produk mereka atau makanya melalui retailer independen. Nah, untuk sistem langsungnya itu, XL itu menyalurkan produk dan layanan mereka melalui XL Center atau outlet outlet XL Center, bank melalui ATM ataupun phone banking dan lain-lain. Sekian dari saya. Baik, distribution channels and the marketing mix. Baik, jadi distribusi produk sangat mempengaruhi harga, posisi, dan daya tarik produk dalam pembauran pemasaran. Sebagai seorang pemasar, pemilihan mitra retail dan metode distribusi dapat mempengaruhi strategi penetapan harga. Penjual dengan harga yang lebih rendah memerlukan pendekatan penetapan harga yang berbeda dengan toko-toko spesialis, dan jenis produk dapat mempengaruhi jalur distribusi yang digunakan. Sebagai contoh, produk dengan harga menengah mungkin dijual melalui toko-toko massal, sementara produk dengan harga yang lebih tinggi dijual melalui toko-toko khusus atau departemen. Namun penting untuk diingat bahwa distribusi produk juga dapat mempengaruhi citra merek dan persepsi konsumen terhadap produk. Jika produk hanya tersedia di toko-toko yang harga murah, hal itu dapat merusak citra merek dan membuat konsumen menganggap produk tersebut kurang berkualitas. Di sisi lain, jika produk hanya dijual di toko-toko khusus dengan harga yang tinggi, hal itu dapat membuat produk tersebut dianggap terlalu mewah atau tidak terjangkau bagi sebagian besar konsumen. Oleh karena itu, pemilihan jalur distribusi harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan target pasar dan citra merek yang ingin dibangun. Next slide. Oke. Dalam dunia pemasaran, distribusi produk sangat penting karena dapat mempengaruhi harga, posisi produk di pasar, dan daya tarik produk terhadap konsumen. Pemilihan mitra, retail, perantara, dan metode distribusi dapat mempengaruhi tujuan dan strategi penetapan harga yang ingin dicapai oleh seorang pemasar. Selain itu, jalur distribusi itu sendiri dapat memberikan kontribusi terhadap produk yang unik dan dibandingkan dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh, perusahaan ultra seal produk secara eksklusif menjual produk pemutih gigi mereka, Opalescence, melalui dokter gigi yang telah memiliki lisensi. Dengan mengandalkan dokter gigi dan stafnya untuk mempromosikan keuntungan produk, Ultrasil dapat menciptakan citra yang lebih kredibel dan dapat dipercaya di dalam benak pasien daripada iklan retail atau produsen. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk memposisikan produk sebagai produk yang lebih mahal yang didukung oleh para ahli profesional. Namun, selain aspek penetapan harga dan posisi produk, pemilihan jalur distribusi juga dapat mempengaruhi citra merek dan persepsi konsumen terhadap produk. Sebagai contoh, jika produk hanya tersedia melalui jalur distribusi yang terbatas, hal itu dapat membuat produk terlihat kurang terjangkau atau tidak populer di kalangan konsumen yang lebih luas. Di sisi lain, dengan menggunakan jalur distribusi baru seperti kotak langganan atau subscription box, perusahaan dapat menciptakan tren baru di pasar dan menghasilkan miliaran dolar atau ya triliunan rupiah dalam pendapatan. Dalam hal ini, pemilihan jalur distribusi yang tepat dapat menjadi strategi pemasaran yang sangat efektif. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jalur distribusi adalah komponen penting dalam bauran pemasaran yang mempengaruhi harga, posisi produk, dan daya tarik terhadap konsumen. Perusahaan dapat menggunakan jalur distribusi untuk menciptakan posisi pasar yang unik, membangun citra merek yang dapat dipercaya, dan menarik konsumen dengan atribut-atribut produk yang unik. Next slide. Ethics in the distribution channel. Dalam distribusi produk, perusahaan dapat menghadapi dilema etika. Beberapa praktik yang dianggap tidak etis dalam distribusi antara lain yaitu pembayaran free floating allowance
oleh produsen kepada retail besar agar produk mereka ditempatkan di rak retail tersebut. Praktek ini dapat menghalangi produsen kecil untuk memasukkan produk mereka ke pasar. Selain itu, praktik lain yang tidak etis adalah penyebaran produk yang dilakukan melalui distributor atau retail yang tidak sah. Hal ini dapat merugikan produsen dan merusak citra merek serta hubungan perusahaan dengan distributor resmi. Sebagai contoh, Walmart pernah dikritik karena dianggap telah membantu menghancurkan pesaing-pesaing kecil di pasar. Namun kemudian Walmart juga meluncurkan program untuk membantu pesaing-pesaing kecil tersebut dalam industri distribusi. Penting bagi semua perantara untuk bersikap profesional dan etis dalam memperlakukan satu sama lain dan tidak merugikan konsumen secara finansial maupun lainnya. Nah, namun selain praktik yang tidak etis yang terkait dengan distribusi produk, perusahaan juga harus memperhatikan etika bisnis secara keseluruhan. Sebagai contoh, produsen juga harus mempertimbangkan etika dalam proses produksi dan sumber daya yang digunakan untuk membuat produk mereka. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak pekerja dan kesejahteraan lingkungan dalam semua tahap bisnis mereka. Dalam rangka membangun reputasi yang baik, perusahaan harus mengedepankan nilai-nilai etika dan moral dalam semua aspek bisnis mereka, termasuk dalam distribusi produk dan tahap lain dari rantai pasok mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan memenangkan kepercayaan konsumen dan menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnis mereka. Next slide. Develop a channel strategy. Mengembangkan strategi saluran yang komprehensif sangat penting bagi setiap perusahaan yang ingin mendistribusikan produknya secara efektif. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar sasaran dan preferensi mereka mengenai ketersediaan produk, lokasi, dan pengiriman. Baik produsen maupun perantara memiliki peran penting dalam menciptakan saluran distribusi yang sukses. Dalam mengembangkan strategi saluran, perusahaan harus memulai dengan menetapkan tujuan distribusi yang jelas, yang dapat mencakup perluasan ke pasar baru, meningkatkan penjualan, atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Mereka juga harus menilai faktor lingkungan internal dan eksternal seperti pesaing, regulasi, dan kemajuan teknologi yang dapat memengaruhi rencana distribusi mereka. Begitu perusahaan memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan lingkungan pasar mereka, mereka dapat memilih strategi distribusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini mungkin melibatkan pemilihan perantara yang tepat, seperti grosir, distributor, atau pengecer, dan menentukan metode pengiriman produk terbaik. Apakah melalui e-commerce, toko fisik, atau kombinasi keduanya. Nah, pada intinya nih, mengembangkan strategi saluran memerlukan pendekatan terstruktur yang melibatkan perencanaan yang cermat dan analisis berbagai faktor. Strategi saluran yang dijalankan dengan baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan distribusinya, menjangkau target pasarnya, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatannya. Next slide. Baik. Dalam develop a channel strategy ada beberapa step. Step pertama yaitu develop distribution objective. Langkah pertama dalam merencanakan distribusi produk adalah dengan mengembangkan tujuan distribusi. Tujuan dari rencana distribusi adalah membuat produk perusahaan tersedia di mana dan kapan pelanggan menginginkannya dalam jumlah yang diinginkan dan dengan biaya yang rendah. Tujuan khusus didasarkan pada karakteristik produk dan pasar yang dilayani. Misalnya, jika produk bersifat bulky, tujuan mungkin adalah untuk meminimalkan biaya pengiriman. Jika produk mudah pecah, tujuan mungkin adalah untuk mengembangkan saluran distribusi yang meminimalkan penanganan. Pemasar juga dapat menjadikan produk mereka tersedia di tempat di mana produk sejenis dijual agar konsumen dapat membandingkan harga. Tujuan keseluruhan adalah untuk mendukung tujuan pemasaran organisasi, meningkatkan keuntungan pasar, pangsa pasar, dan volume penjualan. Next slide. Step kedua, evaluate internal and external environmental influences. Dalam pengembangan rencana distribusi produk, para pemasar harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Mereka harus mempertimbangkan apakah jalur distribusi yang pendek atau panjang yang paling tepat, dan apakah distribusi secara intensif, selektif, atau eksklusif yang terbaik. Selain itu, mereka juga harus mengevaluasi kemampuan mereka dalam menangani fungsi distribusi, serta melihat ketersediaan perantara jalur distribusi yang ada dan bagaimana pesaing mereka mendistribusikan produk mereka.
para pemasar mungkin menggunakan pengecer yang beda dari pesaing mereka untuk memastikan produk mereka mendapat perhatian yang cukup. Atau mereka juga bisa menggunakan perantara yang sama seperti pesaing mereka karena konsumen mengharapkan produk tersebut tersedia di sana. Terakhir, para pemasar mempelajari strategi distribusi pesaing mereka untuk belajar dan keberhasilan dan kegagalan mereka serta melakukan perbaikan pada rencana distribusi mereka sendiri. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evolution distribution. Jadi distribution channel itu berevolusi karena kan dunia terus berputar ya, termasuk distribution channel ini. Kalau dijelasin di buku tuh panjang gitu, tapi kalau bisa disingkat bisa jadi seperti ini. Jika intermediaries di situ gagal menyediakan unique value atau nilai tambahan, mereka tuh bisa disintermediation, kan jadi diputus hubungan gitu. Jadi kalau di buku tuh dijelasin kalau misalnya intermediaries itu sebenarnya kan cost consuming ya. Kalau misalnya mereka itu sudah tidak menambah nilai buat perusahaan, mereka itu dinilai akan usang gitu. Salah satunya itu karena online distribution ini, karena kan emang internet itu udah bisa mengubah channel member ya dengan koordinat membernya dengan knowledge management. Itu kalau di buku itu dijelasinnya jadi dengan internet itu yang kayak misalnya kita mau beli sesuatu nih ke SPBU, kita kan harus ada orang yang ngisiin bensin, atau kita ke Indomaret terus ada kasir gitu, dan kasir sama orang yang di SPBU itu kan mereka pegawai ya. Pegawai itu kan berarti harus digaji, tapi dengan perkembangan teknologi kita tuh gak perlu lagi gitu harus pergi ke toko mungkin, atau bisa dikurangin orang-orangnya, itu kan mengurangi cost ya sebenarnya. Jadi itu case how channel members coordinate supply chains ini terus, tapi di sisi lain itu tuh harus ada yang bisa dijadiin tantangannya gitu menggunakan internet sebagai distribution channel, yaitu adalah online distribution piracy, pembajakan distribusi online-nya. Seperti kita tahu ya, pembajakan di internet itu kan sangat mudah, apalagi kalau kita nonton film di XX1 atau Dunia Film 21. Itu banyak banget film-film seperti itu, contoh dari pembajakan intelektual, walaupun pemerintah berusaha sekuat tenaga memblokir site-site semacam itu, tapi mereka masih punya cara lagi untuk menghadirkan film-film bajakan itu. Nah, itu tuh emang tantangan dari mengadakan distribution internet sebagai distribution channel. Next. Selanjutnya, wholesaling intermediaries. Wholesaling intermediaries adalah perusahaan atau individu yang membeli barang dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya kembali dalam jumlah kecil kepada pengecer atau konsumen akhir. Wholesaling intermediaries dapat berupa distributor, agen, atau broker. Distributor membeli produk dari produsen dan menjualnya kembali kepada pengecer atau konsumen akhir. Mereka biasanya memiliki wilayah geografis tertentu dan seringkali bertanggung jawab untuk menjaga stok produk di toko-toko pengecer. Agen bekerja atas nama produsen dan bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer atau konsumen akhir. Mereka membantu produsen memasarkan produk mereka dan seringkali memiliki hubungan yang erat dengan pengecer. Broker juga bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer atau konsumen akhir, tetapi mereka tidak memiliki kepemilikan atas produk. Sebaliknya, mereka menerima komisi atas setiap penjualan yang berhasil dilakukan. Secara umum, wholesaling intermediaries memiliki peran penting dalam rantai pasokan karena mereka membantu memastikan produk dapat dicapai oleh konsumen akhir dengan efisien dan efektif. Dengan membeli produk dalam jumlah besar dari produsen, mereka dapat membantu mengurangi biaya produksi dan memungkinkan produsen fokus pada produksi produk yang berkualitas tinggi. Tugas utama wholesaling intermediaries yaitu untuk memfasilitasi transaksi antara produsen dan pengecer atau konsumen akhir. Mereka melakukan hal ini dengan membeli produk dalam jumlah besar dari produsen, lalu menyimpannya dalam gudang dan menjualnya kembali dalam jumlah kecil kepada pengecer atau konsumen akhir.
Wholesaling intermediaries juga membantu produsen dengan fungsi-fungsi penting lainnya, seperti pengemasan, penandaan, pengiriman produk. Mereka juga dapat membantu dengan pemasaran dan promosi produk, seperti dengan membuat katalog produk atau mengadakan acara promosi. Ada beberapa jenis wholesaling intermediaries, yaitu meliputi merchants, wholesalers adalah jenis wholesalers yang membeli produk langsung dari produsen dan menjualnya kembali kepada pengecer atau konsumen akhir. Mereka biasanya memiliki stok produk yang cukup besar dan seringkali memiliki wilayah geografis tertentu yang mereka layani. Selanjutnya ada agents and broker, adalah jenis wholesaling intermediaries yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan pengecer atau konsumen akhir. Mereka tidak memiliki stok produk sendiri, tetapi membantu produsen dengan memasarkan produk mereka dan membantu pengecer atau konsumen akhir dengan menemukan produk yang tepat untuk kebutuhan mereka. Yang ketiga ada manufacturer wholesalers, adalah jenis wholesalers yang membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kembali ke pengecer atau konsumen akhir. Mereka seringkali dibuat oleh produsen untuk membantu mereka menjual produk secara langsung. Yang keempat ada wholesaling intermediaries, wholesaling intermediaries sangat penting bagi produsen dan pengecer karena mereka membantu mempertahankan aliran pasokan dan permintaan produk. Mereka juga membantu mengurangi biaya produksi dan memastikan produk dapat dicapai oleh konsumen akhir dengan efisien dan efektif. Ada beberapa contoh dari wholesaling intermediaries yang bisa ditemukan di sekitar kita, yaitu seperti distributor bahan makanan, biasanya membeli bahan makanan dalam jumlah besar dari produsen atau supplier dan menjualnya kembali dalam jumlah kecil kepada pengecer atau konsumen akhir seperti toko atau restoran. Yang kedua ada agen asuransi, bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan konsumen yang memerlukan asuransi. Mereka membantu perusahaan asuransi dan konsumen yang memerlukan asuransi. Mereka membantu calon nasabah untuk memilih produk asuransi yang tepat dan memberikan penjelasan tentang manfaat dan risiko asuransi. Yang ketiga ada pusat grosir, tempat yang menjual berbagai jenis produk dalam jumlah besar seperti pakaian, kosmetik, dan barang elektronik. Mereka biasanya menjual produk dengan harga diskon dan menarik konsumen akhir atau pengecer untuk membeli produk secara langsung dari toko grosir. Yang keempat ada distributor obat-obatan, biasanya membeli obat-obatan dari produsen atau supplier dan menjualnya kembali kepada apotek atau toko obat dalam jumlah kecil. Kelima ada perusahaan logistik, menyediakan layanan pengiriman dan distributor barang dari produsen ke pengecer atau konsumen akhir. Perusahaan logistik juga dapat membantu produsen dengan penyimpanan dan pengelolaan stok barang. Keuntungan menggunakan wholesaling intermediaries, penggunaan wholesaling intermediaries dapat membantu produsen dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan memperluas jangkauan pasar. Sementara itu, konsumen dan pengecer juga dapat memperoleh manfaat dari harga yang lebih murah dan produk yang lebih mudah diakses. Next. Nah, intermediaries sendiri itu tipenya dibagi dua nih, yaitu independent intermediaries sama manufacturer owned intermediaries. Jadi independent intermediaries itu ada dua, yaitu merchant wholesalers dan merchandise agents or broker. Merchant wholesalers itu full service, merchant wholesalers itu apa sih? Wholesalers itu grosir ya, kalau bahasa Indonesia. Limited service itu yang ini cash and carry wholesalers, truck jobbers, dropshipper, mail order wholesalers, and reg jobbers. Terus dari contoh yang kedua itu merchandise agents and broker. Jadi agen and broker provide paid service but never take title to the product. Jadi mereka itu menyediakan service paid, tapi mereka itu nggak pernah minta kredit gitu untuk pekerjaan mereka. Jadi
broker seperti ini kan mereka cuma menghadirkan produknya ya tanpa mengambil kredit kalau pernah dijual di situ. Kalau kita bagian Indomaret kan nggak ada tulisan beli di mana gitu. Terus yang ini tuh manufacturer owned intermediaries. Jadi manufacturer ini punya sendiri intermediariesnya. Mungkin contohnya itu kayak Actendem gitu kali ya. Actendem gitu kan mereka manufacturer sendiri, terus di toko-tokonya ya di toko-toko mereka itu sendiri kan, dan barang-barang branded gitu kadang agak susah ya kalau dilihat retail-retail yang biasa aja gitu. Biasanya mereka pakai intermediaries atas nama label mereka sendiri gitu. Performance functionnya itu independent intermediaries will maintain control itu sales branches, sales office ini lebih susah ya untuk maintainnya. Next. Oke, selanjutnya ada intermediaries. Intermediaries sendiri itu tipenya dibagi dua nih, yaitu independent intermediaries dan manufacturer owned intermediaries. Independent intermediaries sama manufacturer owned intermediaries ini dijelaskan selanjutnya. Jadi independent intermediaries itu ada dua, yaitu merchant wholesalers sama merchandise agent or broker. Next. Next. Selanjutnya ada merchant wholesalers, itu full service merchant wholesalers. Wholesalers itu apa sih? Wholesalers itu grosir ya kalau bahasa Indonesianya. Limited service itu yang ini ya, cash and carry wholesalers, truck jobbers, dropshippers, mail order wholesalers, ride jobbers. Terus dari contoh yang kedua itu merchandise agents and broker. Jadi agent and broker provide paid service but never take title to the product. Jadi mereka itu menyediakan service paid, tapi mereka itu nggak pernah minta kredit gitu untuk pekerjaan mereka. Jadi broker seperti ini kan mereka cuma menghadirkan produknya ya tanpa mengambil kredit kalau pernah dijual di situ gitu. Kalau kita beli ke Indomaret kan nggak ada tuh tulisan beli di mana gitu. Terus yang ini tuh manufacturer owned intermediaries. Jadi manufacturer ini
punya sendiri intermediarisnya, mungkin contohnya itu kayak Extendem gitu kali ya. Extendem gitu kan mereka manufaktur sendiri, terus di toko-toko mereka itu sendiri kan, dan barang-barang branded itu kan kadang agak susah gitu. Agak susah ya kalau dilihat di retail-retail yang biasa aja gitu. Biasanya mereka pakai intermediaris atas nama label mereka sendiri gitu. Next. Belum, kembali lagi. Selanjutnya. Perform function-nya itu independent intermediate while maintain control itu sales merchants, sales office ini lebih susah ya untuk maintain-nya. Next. Selanjutnya ada manufacturer owned intermediaries. Produk Terus selanjutnya ada manufacturer owned intermediaries. Jadi manufacturer ini punya sendiri intermediarisnya, mungkin contohnya itu kayak extended gitu kali ya. Extended gitu kan mereka manufaktur sendiri, terus di toko-tokonya mereka itu sendiri kan barang-barang branded gitu. Kadang agak susah ya kalau dilihat di retail-retail yang biasa aja gitu. Biasanya mereka pakai intermediaris atas nama label mereka sendiri gitu. Perform function-nya itu independent intermediary while maintain control itu sales branches, sales office ini lebih susah ya untuk maintain-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya perkenalkan saya Cetal Fatih. Di sini saya akan membahas langkah ketiga dalam develop a channel strategi, yaitu choose a distribution strategy. Next. Di sini tuh ada dua pilihan. Nah, di sini saya akan membahas pilihan yang pertama, yaitu konvensional, vertical, and horizontal marketing system. Yang pertama ada conventional marketing system. Di sistem ini tidak ada kerjasama atau koordinasi secara formal di antara entitas dalam rantai distribusi. Setiap entitas seperti produsen, grosir, dan pengecer beroperasi secara independen dan mengejar kepentingannya sendiri. Contohnya seperti produsen menjual kepada grosir dan kemudian menjual kepada pengecer yang akhirnya menjual kepada konsumen akhir. Next. Next. Nah, yang kedua ada vertical marketing system. Di sini vertical marketing system yaitu beberapa entitas dalam rantai distribusi bekerja sama dengan sistem yang terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Ada tiga jenis. Yang pertama ada administered vertical marketing system. Di sini salah satu entitas dalam rantai distribusi menjadi pemimpin atau koordinator dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas entitas lain dalam rantai distribusi. Biasanya produsen dalam rantai distribusi yang akan menjadi pemimpin dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan. Contoh dari strategi ini yaitu seperti perusahaan mobil otomotif Toyota yang mengendalikan strategi dan koordinasi promosi, distribusi, dan harga di dealer jaringan resmi mereka. Yang kedua ada corporate vertical marketing system. Di sini salah satu perusahaan memiliki manufaktur, grosir, dan operasi retail sendiri, atau bisa juga disebut memiliki atau mengendalikan sistem produksi, distribusi, dan penjualan produk mereka. Indomaret dan Alfamart adalah contohnya, di mana Indomaret dan Alfamart memiliki proses produksi, distribusi, dan penjualan produk mereka sendiri. Yang ketiga ada contractual vertical marketing system, di mana di sini
entitas dalam rantai distribusi bekerja sama berdasarkan kontrak yang di mana kontrak tersebut berisi hak-hak dan tanggung jawab masing-masing anggota dan bagaimana mereka akan bekerja sama. Next. Di kontraktual ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada retailer kooperatif. Retailer kooperatif itu sebuah koperasi yang terdiri dari kelompok pengecer independen yang bekerja sama untuk membeli produk dari produsen secara bersama-sama. Biasanya retailer kooperatif ini bergerak di toko retail, toko swalayan, dan toko kelontong. Biasanya toko tersebut membeli barang dengan volume yang cukup besar untuk mendapatkan diskon harga dari produsen. Contohnya itu seperti S-Hardware. S-Hardware ini adalah sebuah koperasi pengecer peralatan rumah tangga yang independen. Nah, anggota dari S-Hardware ini membeli barang dari produsen dengan harga yang murah dan mendapatkan bantuan manfaat. Itu contohnya itu perusahaan S-Hardware, di mana S-Hardware ini adalah sebuah koperasi pengecer peralatan rumah tangga yang berdiri secara sendiri. Nah, anggota dari S-Hardware ini baik. Nah, anggota dari S-Hardware ini membeli barang dari produsen dengan harga yang murah dan mendapatkan bantuan berupa pemasaran dan promosi serta latihan untuk meningkatkan bisnis mereka. Selanjutnya ada franchise organization. Di sini pemilik merek atau franchiser memberikan hak kepada pihak ketiga atau franchise untuk menjual produk atau jasa dengan menggunakan merek dan sistem bisnis yang sudah ada. Contohnya itu seperti McDonald, di mana McDonald di sini sebagai pemilik merek atau franchiser yang memberikan hak kepada pihak waralaba untuk menjual produk atau jasa dengan menggunakan merek dan sistem bisnis yang sudah teruji. Tetapi di sini pihak waralaba wajib membayar biaya awal dan royalti secara berkala kepada McDonald. Selain itu juga pihak waralaba wajib mengikuti prosedur yang sudah dibuat oleh pemilik merek. Pemilik merek juga memberikan bantuan berupa pemasaran, promosi, dan latihan untuk meningkatkan bisnis dari pihak waralaba tersebut. Next. Selanjutnya ada horizontal marketing system. Di sini dua atau lebih perusahaan pada level yang sama dalam rantai distribusi bergabung untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian mereka untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya di gambar di samping ini, yaitu produk Nike plus iPod, di mana Nike dan perusahaan Apple, di mana perusahaan Nike bertanggung jawab atas pembuatan sepatu dan sensor, sedangkan perusahaan Apple bertanggung jawab untuk mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan oleh pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yaitu ada intensive, exclusive, or selective distribution. Yang pertama itu ada intensive distribution.
yaitu menjual produk melalui semua grosir atau pengecer yang bersedia menyimpan stok dan menjual produk. Yang kedua ada exclusive distribution, yaitu menjual produk hanya satu outlet di wilayah tertentu. Yang ketiga ada selective distribution, distribusi menggunakan lebih sedikit outlet daripada distribusi intensif, tetapi lebih dari distribusi eksklusif. Untuk lebih detailnya akan saya jelaskan di next slide. Boleh di next. Oke. Yang pertama itu ada distribusi intensif. Nah, distribusi intensif itu kan produsennya menggunakan lebih dari satu saluran untuk mendistribusikan produk mereka dan menjangkau khalayak pelanggan. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya dari cara pendistribusiannya itu tuh kayak ada di mana-mana gitu. Contohnya rokok, koran, Coca-Cola, banyak kan kita lihat bisa ada di Indomaret, ada di warung, ada di hypermart. Nah, itu tuh menandakan bahwa pendistribusian intensif yang dijalankan oleh rokok itu tuh mampu untuk mengefisiensi pemasaran. Jadi keuntungannya yang pertama itu ada efisiensi pemasaran tadi, yang kedua itu ada terjual lebih cepat. Nah, kenapa terjual lebih cepat? Karena banyaknya distribusi yang dilakukan, sehingga target pasar itu akan semakin mudah untuk menjangkau produk yang kita jual. Untuk itu, barang yang kita distribusikan kepada mereka akan terjual lebih cepat. Lanjutnya itu yaitu ada produk pabrik itu mampu mendapatkan loyalitas pelanggan. Biasanya kan kalau misalnya kita udah kayak suka sama satu merek, kayak misalnya kita lebih suka Coca-Cola dibandingkan Sprite, itu kan kita kayak bakal loyal gitu sama yang kita suka. Lanjutnya itu kerugiannya itu kasus produk dengan harga tinggi dapat muncul. Biaya distribusinya terlalu besar. Kalau misalnya kayak nggak ada harga eceran tertinggi, itu tuh kan biasanya kadang suka warung atau mungkin ya warung sih biasanya itu kan kadang jualnya tuh harganya tuh kayak nggak sesuai sama pasaran gitu. Itu sih kerugiannya. Boleh di next slide. Yang kedua itu ada distribusi eksklusif. Nah, ketahuan kan dari namanya aja tuh eksklusif, berarti kayak hanya melibatkan satu distributor, pengecer, atau grosir di lokasi geografis. Jadinya tuh namanya juga eksklusif ya. Nah, mereknya yang ditawarkan itu pasti memiliki citra gengsi yang tinggi. Nah, karena mereknya itu memiliki citra gengsi yang tinggi, otomatis target pasarnya itu udah pasti kalangan atas. Nah, contohnya itu ada kayak Tesla, Channel, Gucci gitu. Nah, kelebihannya itu dari distribusi eksklusif ini tuh kan yang pertama itu ada meningkatkan penjualan dan keuntungan. Yang kedua ada menarik perhatian. Kenapa sih bisa menarik perhatian? Karena mono branding akan menyebabkan penjualan meningkat drastis sebab ketika merek menuangkan semua upaya pemasaran mereka kepada distributor eksklusif, mereka cenderung melihat hasil berkualitas tinggi sebagai imbalannya. Nah, produk yang ditawarkan pada distribusi eksklusif ini tuh menarik perhatian karena biasanya barangnya itu terbatas dan memiliki label produk khusus serta eksklusif yang membuat orang penasaran. Namun distribusi eksklusif ini juga memiliki kekurangan yaitu lumayan sulit memasarkan jika produk itu belum punya nama. Jadi biasanya yang menggunakan distribusi eksklusif itu yang udah punya nama-nama gede dan udah pasti yang targetnya itu kalangan atas. Next. Ada distribusi selektif yang ketiga. Nah, beberapa outlet dipilih melalui produk yang tersedia bagi pelanggan berdasarkan seperangkat aturan khusus perusahaan. Distribusi selektif dapat membatasi persaingan di pasar, terutama di mana ada kesepakatan antara produsen dan pengecer. Jadi contohnya itu ada produk elektronik dan produk kendaraan bermotor. Keuntungannya itu ada pengurangan biaya distribusi dan mendapatkan umpan balik yang tepat. Karena kan distribusi itu hanya ke beberapa tempat saja, tidak seperti yang ada di intensif, sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan tuh bakal lebih hemat gitu daripada kalau misalnya kita menggunakan distribusi intensif.
Nah, kerugiannya itu kita jadi punya ketergantungan terhadap distributor. Dan kita tuh harus banyak-banyak ngelakuin kampanye pemasaran yang baik untuk mempertahankan citra produk. Jadinya tuh pabrikan mungkin mengembangkan kecenderungan bergantung pada beberapa distributor untuk mendekatkan merek mereka dengan konsumen. Jika ingin mempertahankan citra, maka yang harus dilakukan adalah menyusun kampanye pemasaran yang baik dan efektif. Next, karakteristik pendukung distribusi intensif versus distribusi eksklusif. Nah, yang pertama itu ada perusahaan. Bedanya kalau intensif itu tuh berorientasinya pada pasar yang umum, yang luas gitu, yang bisa menjangkau banyak orang dan banyak kalangan juga dari mulai bawah sampai atas. Cuma kalau eksklusif itu berorientasi pada pasar yang khusus. Jadi kayak lebih ke kalangan atasnya, ya udah kalangan atas aja gitu. Yang kedua itu ada dari segi customer. Kalau intensif itu tuh pelanggannya banyak. Nah, harga dan kenyamanan itu prioritas. Kalau yang eksklusif itu kepadatan pelanggannya itu kayak nggak terlalu banyak gitu. Nah, layanan dan kerjasama itu hal yang paling utama buat distribusi eksklusif. Yang ketiga, channel. Yang pertama, kalau intensif itu tuh cakupan pasarnya tuh tumpang tindih. Kalau misalnya eksklusif itu tidak tumpang tindih. Yang keempat, itu constraints. Kalau intensif itu tuh biaya dalam melayani pelanggan tuh tergolong rendah. Kalau eksklusif, biaya dalam melayani pelanggan tuh tergolong tinggi. Kita bisa lihat kalau misalnya kayak kita masuk ke suatu toko yang memiliki distribusi eksklusif itu kan pasti pelayanannya kayak lebih apa ya, lebih dihormati. Terus juga biasanya banyak-banyak kayak kartu member loyalty card gitu-gitu. Terus ada juga kompetisinya. Kalau di intensif itu sering melakukan iklan dan promosi. Kalau di eksklusif lebih ke berdasarkan cara memperhatikan pelanggan secara individual. Jadi sering melakukan relationship marketing. Next, gray market. Gray market itu sebuah saluran distribusi di mana penjualan produk ke pelanggan mungkin secara teknisnya tuh legal, tetapi setidaknya dipertimbangkan tidak pantas oleh produsen produk terkait. Nah, pasar abu-abu ini tuh sering muncul di barang mewah kalangan atas yang dijual melalui distribusi eksklusif. Contohnya itu ada kamera Nikon ditunjukkan untuk Jepang, tetapi dijual kembali itu di AS. Petunjuknya mungkin dalam bahasa Jepang karena kan itu harusnya buat Jepang ya. Terus lanjut itu ada penjualan pasar abu-abu di eBay or ada juga di Amazon. Itu tuh menjual produk baru dengan diskon besar. Next. Lanjut ke materi develop distribution taktis. Next. Taktis distribusi itu menghubungkan dua aspek dari strategi penerapannya. Yang pertama tuh ada selecting channel partners, yaitu memilih mitra saluran pendistribusian adalah salah satu hal yang paling krusial. Ketika sebuah perusahaan setuju untuk bekerja sama di dalam sebuah channel relationship, maka mereka tuh bakal jadi partner yang berkomitmen dalam jangka panjang. Nah, dalam memilih channel partner itu juga harus ada evaluasi dan beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Seperti apakah channel partners ini tuh punya kemampuan untuk menyediakan konsumen yang apa yang konsumen inginkan. Terus apakah channel partner ini tuh berkontribusi pada profitabilitas kita. Terus juga apa dampak yang paling potensial terhadap channel control. Intinya dalam memilih channel partners itu dedikasi perusahaan dan juga tanggung jawab sosial merupakan salah satu faktor penentu yang paling penting. Yang kedua itu how to manage the channel. Next.
Yang pertama ada channel management. The channel captain is dominant firm that controls the channel. Channel powers derive from different potential source. Ada economic power, legitimate power, coercive power, cooperation, and conflict within the channel. Sebagai contoh, dalam sejarah dahulu tuh ada perusahaan PNG yang sedari dulu sudah memegang kekuasaan serta peran sebagai channel captain. Misalnya, mengembangkan pasar yang berorientasi kepada pelanggan, menganalisis tren pasar, serta memberitahu informasi kepada retail campuran produk-produk apa aja sih yang tepat untuk membangun penjualan. Nah, ketika rantai retail besar berevolusi, pengecer raksasa kayak Best Buy, HomePod, Target, Walmart mulai mengambil peran kepemimpinan karena besarnya operasi mereka. Saat ini jauh lebih umum bagi pengecer besar untuk mendikte kebutuhan mereka kepada produsen daripada produsen yang mengontrol produk apa yang mereka jual. Nah, PNG itu tuh produk multinasional yang menjual kayak yang bergerak cepat. Kayak contohnya tuh kita kan tahu kayak Head and Shoulders, terus Pantene, Rejoice itu kan dari produknya PNG ya. Terus lanjut ke channel cooperation. Channel cooperation itu bisa terjadi jika perusahaan, grosir, dan pengecer bergantung satu sama lain untuk sukses. Jadi kerjasama saluran distimulasi ketika pemimpin saluran mengambil tindakan yang membuat mitranya lebih sukses. Contohnya tuh margin keuntungan perantara yang tinggi, program pelatihan, periklanan, dan juga saran ahli pemasaran serta pelanggan. Terus juga dalam channel management tuh pasti ada yang namanya, nggak jarang ya, yang namanya channel konflik. Channel konflik itu tuh biasanya, kenapa sih bisa terjadi channel konflik? Itu karena tujuannya tuh tidak kompatibel. Terus juga koneksinya tuh buruk dan ketidaksepakatan antara peran dan tanggung jawab antara kedua belah pihak. Dan fungsi di antara perusahaan pada tingkat yang berbeda, saluran distribusi yang sama, dapat mengancam strategi distribution produsen. Lanjut ke channel strategi and taktis. Jadi intinya, channel tactics involve channel partner selection and channel management. Jadi intinya, jika ingin membangun channel corporation yang sukses, berarti dalam mengatur strategi kita harus tahu benar-benar mana sih mitra dan channel management yang tepat untuk bisnis kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tes. Tes. Oke. Perkenalkan, saya Muhammad Rahman Anwar. Saya akan menjelaskan materi tentang Load and Logistik. Pertama itu, apa itu logistik? Logistik itu adalah proses merancang, mengelola, meningkatkan produksi dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Rantai pasokan atau supply chain adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memproduksi dan mengantarkan produk ke tangan konsumen akhir. Prosesnya itu ada 4. Yang pertama ada seperti pembelian bahan baku, manufaktur produk, penyimpanan, dan transportasi. Selain itu, rantai pasokan juga mencakup pengelolaan informasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari pemasok bahan baku hingga konsumen. Dalam sebuah rantai pasokan yang efektif, semua proses harus diintegrasi dengan baik dan dikelola dengan efisien untuk meminimalkan biaya dan waktu produksi serta memaksimalkan kepuasan pelanggan atau konsumen. Selain ada logistik, ada juga reverse logistik, yaitu proses yang terjadi ketika produk
sudah dibeli oleh konsumen, namun dikembalikan lagi ke produsen atau distributor. Selain pengembalian produk, reverse logistik juga mencakup proses daur ulang dan pembuangan limbah. Ketika produk dikembalikan ke produsen atau distributor, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu seperti menjual kembali barang itu setelah diperbaiki atau didaur ulang. Reverse logistik dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh proses pengembalian produk. Oleh karena itu, reverse logistik merupakan hal penting. Contoh kasus reverse logistik itu yang pertama ada produk yang dikembalikan oleh konsumen. Pengembalian produk oleh konsumen dapat terjadi karena beberapa alasan, misalnya produk rusak atau produk tidak sesuai. Yang kedua ada pengembalian barang yang sudah kadaluarsa seperti makanan dan minuman. Yang ketiga pengembalian produk yang rusak atau tidak sesuai. Yang keempat pembuangan limbah elektronik, yaitu reverse logistik mengumpulkan dan memproses limbah elektronik seperti komputer dan ponsel yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, next slide. Nah, selanjutnya ada logistik dalam bisnis. Dalam bisnis, logistik memiliki tujuan yaitu mengantarkan produk yang dibutuhkan pelanggan pada waktu, tempat, dan harga yang tepat. Proses logistik meliputi pemrosesan pesanan, penyimpanan barang, penanganan material, transportasi, dan kontrol persediaan. Selanjutnya itu ada perencanaan logistik. Dalam bisnis, perusahaan harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dalam perencanaan logistik untuk mencari trade-off terbaik antara biaya rendah dan layanan pelanggan yang tinggi, di mana itu untuk tetap dapat bersaing di pasar. Dengan cara ini, perusahaan dapat menyediakan produk dengan biaya rendah dan mempertahankan kepuasan pelanggan yang tinggi. Oleh karena itu, perencanaan logistik yang baik dan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dengan biaya yang rendah sangatlah penting dalam bisnis. Next. Ini ada 5 fungsi logistik. Yang pertama itu ada order processing, kedua warehousing, ketiga material handling, keempat transportation, dan kelima inventory control. Next. Selanjutnya ini tentang order processing. Pemrosesan order adalah serangkaian aktivitas yang terjadi saat pesanan masuk dan produk keluar dari gudang sampai ke tangan pelanggan. Setelah perusahaan menerima pesanan dikirimkan ke kantor untuk dicatat dan kemudian diteruskan ke gudang untuk dipenuhi. Dan personel di gudang akan memeriksa ketersediaan barang. Jika barang tersedia, perusahaan akan mencarinya di gudang dan mengemasnya untuk pengiriman dan menjadwalkan kurir untuk pengambilan. Kurirnya ini bisa kurir internal maupun kurir eksternal. Namun jika barang tidak tersedia, pesanan akan ditempatkan dalam status back order. Status ini mengindikasikan perusahaan tidak dapat memenuhi pesanan saat itu dan produk yang dipesan tidak tersedia. Informasi ini akan disampaikan ke pelanggan dan pelanggan dapat memilih membatalkan pesanan dan bisa juga menunggu hingga produk itu tersedia. Next. Selanjutnya ada ERP sistem di dalam order processing. Sistem ERP memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh informasi dari banyak divisi termasuk finance, order, manufacturing, dan transportation. Di sini ada fotonya ya. Dengan sistem ini, data hanya perlu dimasukkan ke dalam sistem sekali saja, dan kemudian data akan secara otomatis diperbarui dan terikat dengan data yang lain. Contoh penggunaannya dalam pemrosesan order adalah dengan mengikat informasi tentang stok produk dengan informasi penjualan. Dengan begitu, dapat langsung memberitahu pelanggan apakah produk tersedia atau tidak di gudang. Selain itu, sistem ERP juga bisa mempercepat proses order mulai dari pengiriman pemesanan hingga pemenuhan pemesanan dari gudang. Sistem ERP ini dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi
dalam proses order dengan mengintegrasikan informasi dari seluruh perusahaan. Dengan begitu, bisnis bisa menjadi lebih efisien, efektif, dan terorganisir dengan baik. Next. Selanjutnya ada warehousing, yaitu kegiatan penyimpanan barang dalam gudang merupakan bagian penting dari rantai pasok atau supply chain. Terlepas dari jenis barang yang diperdagangkan, penyimpanan barang memungkinkan pemasar untuk menyesuaikan pasokan dengan permintaan, sehingga mereka dapat menahan produk sampai konsumen memesan atau membutuhkannya. Warehousing itu gudang-gudangnya ada 3 jenisnya. Yang pertama ada gudang pribadi, yaitu gudang yang dimiliki dan dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua, gudang publik adalah gudang alternatif yang memungkinkan perusahaan untuk membayar sebagian ruang gudang daripada harus memiliki seluruh fasilitas penyimpanan yang penuh. Yang ketiga ada pusat distribusi, yaitu adalah gudang yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang dalam jangka waktu yang pendek. Selain itu, pusat distribusi juga menyediakan fungsi lain seperti memecah muatan. Dalam pengembangan logistik yang efektif, perusahaan perlu membuat keputusan tentang berapa banyak gudang yang diperlukan dan di mana saja lokasinya, serta jenis gudang apa yang harus digunakan. Next. Ini penjelasan tentang distribution center atau pusat distribusi. Pusat distribusi adalah tempat penyimpanan sementara barang yang akan didistribusikan ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Pusat distribusi sering digunakan dalam rantai pasok untuk menyimpan dan memproses produk dalam jumlah besar. Pusat distribusi mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan pengiriman produk dan mengurangi biaya pengiriman. Fungsi yang pertama itu adalah menyimpan barang dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, memproses barang seperti pengemasan, pengecekan, dan pemisahan barang. Yang ketiga, mendistribusikan barang ke tujuan akhir dalam jangka waktu yang efisien dan efektif. Dan yang keempat, menyediakan layanan pendukung lainnya seperti layanan pelanggan, manajemen inventories, dan manajemen pengiriman. Next. Contohnya itu ada Amazon Fulfillment Center yang ada 175 lebih pusat distribusi di seluruh dunia. Pusat distribusi Amazon memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pengiriman produk ke pelanggan dengan secepat mungkin. Dalam melakukan hal tersebut, mereka menggunakan teknologi yang canggih seperti otomatisasi pengambilan dan penyimpanan produk. Amazon menggunakan bantuan seperti robot yang mengambil barang dari rak penyimpanan produk secara otomatis dan membawanya ke operator yang akan memproses pesanan. Melalui pusat distribusi Amazon, perusahaan dapat menyimpan banyak produk di lokasi strategis di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan pelanggan dalam waktu yang singkat. Next. Selanjutnya ada material handling. Material handling adalah proses yang penting dalam pengelolaan produk di gudang. Proses ini mencakup identifikasi, pemeriksaan, pengurutan, penyimpanan, pemindaian, dan pengemasan dan pengirim produk. Sejumlah strategi dapat diterapkan untuk mengurangi biaya material handling, seperti meningkatkan efisiensi operasi gudang, menggunakan teknologi otomisasi, dan mengoptimalkan rancangan gudang. Contohnya itu ada Toyota Material Handling yang ada di North America. Mereka mengembangkan sistem inovatif menggunakan proses. Selain dikembangkan adalah sistem pengangkutan otomatis yang menggunakan robot area lain. Halo.
Bisa dilanjut. Selanjutnya Baik, selanjutnya ada transportation. Nah, putusan logistik ini harus mempertimbangkan opsi transportasi mode di mana produk bergerak di antara anggota saluran. Nah, untuk membuat keputusan transportasi sendiri memerlukan kompromi antara meminimalkan biaya dan menyediakan layanan yang diinginkan pelanggan. Oke, seperti yang ditujukan pada gambar, moda transportasi, termasuk rel kereta api, transportasi air, truk, saluran udara, internet, dan lain-lainnya berbeda dalam beberapa hal berikut. Yang pertama ada dependability atau ketergantungan. Nah, ini tuh kemampuan pengangkut untuk mengirimkan barang dengan aman dan tepat waktu. Lalu yang kedua ada cost atau biaya, yaitu total biaya transportasi untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk biaya pemuatan, pembongkaran, penyimpanan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada speed of delivery atau kecepatan pengiriman. Nah, jumlah waktu untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk pemuatan dan pembongkaran. Oke, selanjutnya ada accessibility atau aksesibilitas. Ini jumlah lokasi yang berbeda dilayani oleh operator. Oke, selanjutnya ada capability atau kemampuan. Jadi kemampuan pengangkut untuk menangani berbagai produk yang berbeda, seperti besar atau kecil, rapuh, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya ada traceability, itu kemampuan pengangkut untuk menemukan barang dalam pengiriman. Boleh di next slide. Oke, di sini sudah ada tabel a comparison of transportation modes. Oke, bisa dilihat tabelnya. Yang pertama ada railroads. Jadi railroads ini paling baik ya untuk membawa barang berat atau barang besar seperti produk tambang dan lain-lain nih dalam jarak yang jauh. Jadi railroads ini memiliki biaya rata-rata dan memberikan kecepatan pengiriman yang moderat. Meskipun begitu, transportasi ini menyediakan layanan yang dapat diandalkan dan biayanya rendah untuk mengirimkan ke banyak lokasi. Oke, selanjutnya ada trucks, yaitu mode transportasi yang cukup penting untuk barang konsumsi, terutama untuk jarak tempuh yang jauh, tapi untuk jarak tempuh yang lebih pendek, tapi dengan menggunakan waktu yang tidak ada batasnya, maksudnya tidak terbatas dengan waktu. Oke, transportasi ini memungkinkan fleksibilitas karena truk ini dapat melakukan perjalanan ke lokasi yang terlewatkan oleh kapal, kereta api, dan pesawat. Nah, truk juga dapat membawa berbagai macam produk, termasuk barang yang mudah rusak. Oke, selanjutnya ada air ya, maaf terlewat. Jadi kapal itu kan membawa barang-barang berukuran besar dan sangat penting ya dalam jumlah yang banyak di perdagangan internasional. Nah, transportasi air ini merupakan salah satu alternatif yang memiliki biaya relatif rendah, tapi waktunya cukup lambat. Oke, selanjutnya ada udara. Jadi transportasi udara adalah mode transportasi yang tercepat dan juga termahal dan sangat ideal untuk memindahkan barang bernilai tinggi seperti surat penting, hewan laut yang masih segar, dan lain-lain. Oke. Jadi drone adalah pilihan yang cukup menarik juga untuk mengangkut banyak barang dalam jarak pendek melalui udara. Beberapa perusahaan seperti Amazon dan juga Walmart itu telah mengumumkan teknologi mereka yaitu drone untuk meningkatkan operasi logistik mereka di masa mendatang. Nah, tujuan dari layanan Amazon Prime Air ini untuk mengirimkan paket ya dengan aman ke pelanggan dalam waktu kurang lebih 30 menit.
Lalu ada pipeline, ini membawa produk minyak bumi seperti minyak dan juga gas alam dan beberapa bahan kimia lainnya. Nah, biayanya cukup rendah ya untuk membutuhkan sedikit energi dan juga tidak terganggu oleh cuaca. Oke, selanjutnya ada internet, yaitu pemasaran layanan seperti perbankan, terus berita, dan hiburan, juga memanfaatkan peluang distribusi yang disediakan oleh internet. Oke, bisa di next slide. Oke, selanjutnya ada inventory control. Jadi komponen lain dari logistik adalah inventory control, yang berarti mengembangkan dan juga menerapkan proses untuk memastikan bahwa perusahaan selalu memiliki jumlah barang yang cukup tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan, tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, ini juga menjelaskan mengapa perusahaan bekerja untuk melacak barang dagangan untuk mengetahui nih di mana produk mereka dibutuhkan jika situasi persediaan sudah mulai rendah. Oke, beberapa perusahaan menerapkan teknologi canggih yang dikenal sebagai Radio Frequency Identification atau RFID. Jadi RFID ini memungkinkan perusahaan untuk menandai hampir semua jenis produk dengan sebuah chip yang berukuran kecil, dan itu berisi informasi tentang konten, asal, dan juga tujuan item tersebut atau informasi lainnya. Lalu juga teknologi ini berpotensi untuk merevolusi inventory control dan membantu pemasar nih untuk memastikan bahwa produk mereka ada di rak saat orang ingin membelinya. Oke, tapi teknologi ini juga mengalami pro dan kontra. Contohnya, terdapat seorang blogger yang yakin bahwa Gillette menggunakan chip mata-mata dalam kemasan pisau cukurnya untuk memata-matai atau memotret dan mengambil informasi pribadi dari pelanggan. Nah, maka dari itu muncullah situs web untuk memboikot Gillette tersebut. Akan tetapi banyak yang pro juga. Jadi bahwa mereka membela diri bahwa informasi yang disebarkan itu tidak benar. Oke. Selanjutnya ada perusahaan membuat inventaris itu karena berbagai alasan. Jadi dari segi produsen, kadang-kadang kecepatan produksinya itu tidak sesuai dengan permintaan musiman, dan akibatnya produksinya itu tidak menentu gitu. Jadi mungkin lebih ekonomis untuk memproduksi, contohnya misalkan memproduksi baju untuk musim dingin itu di musim-musim tertentu daripada harus memproduksi jadi lebih baik itu memproduksi baju untuk musim dingin itu di setiap tahun dan juga bisa menyimpannya selama berbulan-bulan daripada hanya memproduksinya di saat-saat musim tertentu. Nah, pengandalan persediaan ini juga memiliki dampak besar bagi keseluruhan biaya inisiatif logistik perusahaan. Dan jika pasokan produknya terlalu sedikit untuk memenuhi permintaan pelanggan, perusahaan harus melakukan pengiriman darurat atau jika tidak, pelanggan itu mungkin akan beralih ke pesaing atau kompetitor. Nah, jika persediaan berada di atas permintaan, biaya penyimpanan ini tidak perlu biaya penyimpanan yang tidak perlu ini memungkinkan terjadinya kerusakan. Jadi untuk menyeimbangkan dua kebutuhan yang ada ini, produsen itu beralih ke teknik persediaan JIT atau just in time dengan pemasok mereka. Jadi JIT ini mengatur pengiriman barang seperti yang dibutuhkan di produksi. Jadi hal ini meminimalkan biaya pengiriman inventaris sambil memastikan inventaris akan tersedia saat pelanggan membutuhkannya. Jadi kemampuan memasok ini untuk melakukan pengiriman tepat waktu juga merupakan faktor penting bagi seleksi bagi perusahaan untuk mengadopsi sistem ini. Jadi sistem JIT ini mengurangi stok ke tingkat yang sangat rendah dan waktu pengiriman sangat diperhatikan ya untuk menjaga jumlah persediaan yang tepat.
Jadi keuntungan sistem JIT ini adalah pengurangan biaya pergudangan. Oke, mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya ada place pulling it all together through the supply chain. Atau menyatukan semua melalui rantai pasokan. Jadi supply chain ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang atau jasa dan kemudian menyerahkannya ke tangan konsumen atau pelanggan bisnis. Nah, jadi ada beberapa contoh ya. Jadi ada Club Sum itu dan Walmart itu sangat ikonik dalam hal efektivitas supply chain ini. Jadi untuk mengurangi kelebihan persediaan secara keseluruhan dan juga lebih efektif memenuhi kebutuhan konsumen, baik di lokasi fisik dan juga di situs webnya. Jadi Walmart ini telah menyiapkan strategi yang memungkinkan ketangkasan lebih besar dalam supply chain mereka. Jadi secara khusus mereka mengurangi total inventarisnya dan juga meningkatkan variasi produk yang dijual dan juga mengalihkan lebih banyak inventaris dari toko fisik ke pusat distribusinya. Nah, dengan meningkatkan jumlah konsumen yang berbelanja online, di perubahan operasional yang signifikan ini memungkinkan Walmart ya untuk melayani pelanggan tersebut dengan lebih efektif. Lalu perusahaan juga dapat menghindari peningkatan besar dan juga keseluruhan biaya inventaris yang akan terjadi jika harus mempertahankan manajemen inventaris untuk membeli online versus membeli dalam toko. Oke. Selain itu, supply chain manajemen itu adalah koordinasi harus di antara perusahaan-perusahaan dalam supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas total. Jadi arus ini tidak hanya mencakup pergerakan fisik barang, tetapi juga berbagai informasi tentang barang, yaitu mitra rantai pasokan, harus menyinkronkan aktivitas mereka satu sama lain. Oke, jadi melalui arus informasi ini, sebuah perusahaan itu dapat secara efektif ya mengelola semua supply chain, mulai dari sumber hingga penjualan eceran. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan, dan berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.